dua sistem ya, ada sistem endokrin dan sistem eksokrin ya. Itu berbeda dari jalurnya ya, jalur keluarnya. Kalau eksokrin Lewat duktus. Saluran. ya keluar lewat duktus ya, atau saluran-saluran di foramen tubuh ya. Nah itu dia memiliki saluran tersendiri ya, atau duktus. Contohnya apa? Ya kelenjar air liur ya, kelenjar gloriferus ya, kelenjar keringat ya. Ya itu ya contohnya ya. Contohnya, jadi produk yang dihasilkan dikeluarkan lewat duktus ya, biasanya berupa ada enzim-enzim ya, seperti itu. Kalau endokrin berarti pembuluh darah ya. Ya nanti berarti ininya dia melalui proses ini ya, difusi ya ke aliran darah ya, dan ke organ-organ yang dituju. Nah jadi ada beberapa yang penting untuk organ-organ endokrin ya. Kita mulai dari atas dulu ya. Yang pertama ada hipotalamus ya. Oke, jadi hipotalamus ya, sesuai dengan namanya ya, sesuai dengan namanya ya, jadi di bawah talamus ya. Jadi kan talamus ini ya, ya jadi nanti ada hipotalamus di bagian sini ya. Jadi ada talamus, hipotalamus ya. Nah jadi hipotalamus ini nanti yang akan memberi perintah ya, akan memberi perintah ke master of gland-nya endokrin ya. Master of gland-nya apa? Ya, hipofisis atau kelenjar pituitary ya, pituitary. Untuk hipotalamus ini dia mengeluarkan hormon apa? Ya, GnRH, atau dia mengeluarkan hormon ini ya, releasing hormon ataupun ya inhibiting releasing hormon ya. Jadi releasing hormon dan penghambat releasing hormon. Contohnya releasing hormon ya tadi ya, GnRH ya, CRH ya. Ya, kemudian kalau yang inhibiting apa? Ya seperti ini, somatostatin ya, dopamin ya, ini termasuk inhibiting releasing hormon. Jadi dia menghambat pelepasan releasing dari hormon ya, releasing hormon tersebut. Oke, itu ya contohnya hipotalamus ya. Dan nanti biasanya dia letaknya ya di bawah dari sulcus thalamus. Ya, jadi sulcus thalamus itu ini ya. Sulcus thalamus ini seperti cekungan ya. Nah, di bawah sulcus thalamus inilah adanya hipotalamus ya, hipotalamus. Jadi dia pas di bawahnya ventricle 4 ya, sekitar ventricle 4 kalau di otak. Nah kemudian hipotalamus, setelah itu ada hipofisis ya. Ya hipofisis sebenarnya kurang ini ya, kurang terlihat ya di otaknya sini. Saya sudah copot. Nah jadi dia ada ini ya, sini dia ini kan chiasma ya, chiasma opticum. Nanti dia ada penghubung ya ke hipofisis. Nah penghubungnya apa? Apa? Ya infundibulum ya, infundibulum corpus callosum yang ini ya, corpus callosum. Jadi dia dari hipotalamus tersebut, jadi dia ada tangkai ya, ada tangkainya yang menghubungkan hipofisis atau pituitary dan hipotalamus. Itu disebut infundibulum ya, disebut infundibulum. Nah hipofisis itu juga disebut master of gland ya, master of gland atau ya masternya ya untuk memerintah organ-organ endokrin yang lain. Contohnya dia mengeluarkan hormon apa? Ya LH, FSH ya growth hormon ya. Kemudian kalau ya jadi dia letaknya di sela tursika ya, letaknya di sela tursika untuk hipofisis ya. Hipofisis jadi ada di bagian basis kranii ya, ada sela tursika, jadi letaknya di sana. Jadi hipofisis dibagi menjadi dua apa aja? Ya adenohipofisis dan neurohipofisis. Adenohipofisis dibagi lagi menjadi tiga apa aja?
ya intermediate ya. Ya, jadi tuberalis itu yang bagian atasnya ya. Atasnya ya, kemudian intermediate ya tengahnya ya, kemudian distal bagian bawah. Kemudian dibagi jadi posterior ya. Posterior ada berapa? Apa? Oke ya, nervosa ya. Nah, untuk yang tadi bagian neurohipofisis itu apa, mengeluarkan apa? Ya, oksitosin dan ya ADH ya. Oksitosin dan ADH, yaitu untuk hipofisis ya. Untuk hipofisis. Jadi ingat, hipofisis anterior dan posterior. Nah, mungkin ujiannya nanti tidak hanya organnya saja ya. Ini nanti keluar apa produknya ya. Produk yang dihasilkan. Misalnya ditunjuk hipofisis. Apa nama struktur tersebut dan apa hormon atau produk yang dihasilkan nanti ya harus. Nah, kalau enggak, mungkin nanti pakai yang di torso ya. Mungkin pakai di torso kan terlihat ya. Terus, ataupun nanti pakai gambar bisa. Nah, itu. Nah, kemudian dan itu ada kelenjar ya pineal ya. Ada kelenjar pineal. Jadi pineal bentuknya ya lonjong ya, bentuknya lonjong. Sebenarnya nanti ada di bagian posterior ya, di belakang sini ya, kelenjar pineal ya, fungsinya mengeluarkan ya melatonin ya, ya untuk mengatur irama sirkadian ya. Yang suka begadang, insomnia itu berarti ada gangguan ya. Oke. Itu ya untuk kelenjar pineal ya. Untuk kelenjar pineal juga tidak jelas ya, kelihatan di sini ya. Nanti ada di bagian torso ya, ataupun nanti di menggunakan aplikasi ya. Biasanya kita print ya. Kita print gambarnya, nanti kita keluarkan di ujian biasanya kalau yang tidak kelihatan. Oke, itu ya untuk di otak. Sebenarnya doktrin tidak banyak ya yang bisa dicermati, cuma memang karena sudah pernah aja. Nah, kemudian di bawah ada ya tiroid dan paratiroid ya. Nah, jadi tiroid ini nanti letaknya ya tepat ya di bawah laring. Ya, tepat di bawah laring, letaknya di regio cervical. Nah, cervical kan belakang ya. Regio leher apa bahasa ininya? Apa? Ya, coli ya. Ya, terletak di regio coli. Ya, leher. Bentuknya seperti kupu-kupu. Ya, nanti dibagi menjadi dua ya. Bagian lobus ya dextra ya, sinistra, dihubungkan oleh namanya tengah-tengah ya ismus ya. Ya, jadi glandula tiroid dibagi menjadi lobus dextra, lobus sinistra yang dihubungkan oleh ismus. Ya, ismus. Dia setinggi apa? Berapa? Setinggi cervical ya C5 sampai C7. Ya, setinggi cervical 5 sampai cervical 7. Oke. Nah, nanti sebenarnya di sini ada lobus piramidalis juga ya, sebenarnya cuma beberapa ya, cuma jarang. Jadi sebenarnya ada 3 ya, lobus dextra, sinistra, ada lobus piramidalis, cuma tidak semua ada ya. Oke. Kemudian di belakang ya baru ada yang namanya paratiroid ya, bentuknya seperti biji ya, seperti biji kacang kecil-kecil ya, tidak bisa kita lihat karena letaknya di belakang ya. Nanti fungsinya sebagai apa? Mengeluarkan ya hormon PTH ya, atau paratiroid hormon. Kalau tiroid sendiri mengeluarkan hormon ya tiroksin, apalagi ya T3, T4 sama ya. Ya, somatostatin ya.
Ya itu somatostatin, ya benar ya, insulin sama glukagon ya kalau somatostatin. Kalau yang di tiroid ya T3 triiodothyronine, T4 tiroxin ya. Nanti ada TSH juga masuk ya, TSH ya, thyroid stimulating hormone ya. Itu jadi nanti ada beberapa ya yang dikeluarkan. Nah jadi dia ini ya jadi kan sistemnya ini ya, di hipofisis kan ada TSH juga ya. Nah jadi dia kayak seperti mengirimkan sinyal ya, merangsang ya pengeluaran TSH ya, nanti juga melalui tiroid ya. Jadi seperti itu, walaupun sumbernya di ininya ya di hipofisis, cuma nanti dia akan dari hipofisis itu yang memerintahkan untuk pengeluaran hormon-hormon ya terkait dengan organ-organ endokrin tertentu. Oke, nah ini kemudian biasanya ada gangguan ya, kelainan yang terjadi di endokrin di tiroid. Biasanya yang lehernya membesar ya, kelenjar gondok ya, hipertiroid ya, atau Graves disease ya, Graves disease. Nah itu biasanya terjadi pada orang ya kekurangan iodium ya, kurang iodium, atau yang bertempat tinggal di ya pegunungan ya, atau dataran tinggi ya. Anak-anak gunung ya biasanya ini ya dia bisa jauh ya, kejauhan mau ngambil garam di lautnya, jadi ya kurangan iodium ya. Oke ya, makanya untuk gejala-gejala biasanya tergantung ya, hiper atau hipotiroid. Bisa dia kedinginan ya, padahal AC sudah 16 ya. AC salah ya, benar ya, itu normal ya. Bisa kepanasan ya, kepanasan tapi suhu AC-nya 16 ya. Ya kalau itu semua juga ya. Ya jadi suhu AC-nya misalnya 16 tapi dia kepanasan ya. Itu kemudian misalnya dia misal seperti ini panas tapi dia kedinginan ya, seperti itu ya, salah satu gejalanya. Tapi kalau ada yang kalian seperti itu ya curiga ya, gejala ke hiper atau hipotiroid. Kemudian kadang suka berdebar-debar ya jantung, kemudian suka gemetaran ya, suka ya itu beta ya, biasanya sebelah ada gebetannya ya. Ya itu ya. Nah, beda lagi kayaknya. Misalnya kalau dia sedang megang kertas ya atau buku, dia gemetar ya, tremor. Ya, kalau berdebar-debar ya dia benar-benar berdebar-debar ya, dia itu tidak teratur. Oke. Ya beda kalau lagi ini ya, berdebar-debar. Dihapus aja ya. Oke, kita ke bawah habis tiroid, paratiroid ada sebelumnya timus ya. Timus cuma tidak kelihatan ya, cuma nanti ada di ini ya, biasanya dipakai aplikasi ya. Nanti gambar, ini ada timus ya. Itu ada pada bayi atau anak kecil ya, itu masih bisa terlihat. Ya, jadi pada dewasa itu sudah mengalami involusi ya, sudah menyatu dengan otot-otot di dada ya. Itu fungsinya apa? Ya, kekebalan tubuh untuk ini ya, kematangan limfosit T ya, untuk limfosit T. Jadi timus ya, hormon timosin ya, melakukan hormon timosin untuk limfosit T ya. Cuma pada saat dewasa jadi tidak dibutuhkan lagi, makanya tidak berkembang lagi, mengalami involusi. Oke, nanti bisa dilihat saja di internet ya untuk gambarnya. Oke, kemudian ke bawah ada adrenal ya, adrenal ya, itu di V namanya ya, adrenal atau kelenjar suprarenal di atas renal ya.
cuma dia sudah hancur ya. Ya di sini ya. Ini ya. Ya ini ginjalnya. Yang ininya maksudnya yang atas. Suprarenal kan letaknya di atas ginjal ya. Ini ginjal, ini kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal. Ya, dia kecil. Dia kalau ini ya bukan kecil ya, sebenarnya dia udah nggak sobek ya. Ya, ini dia bentuknya ya, kalau sebelah kanan dia seperti piramid ya, bentuknya seperti segitiga, yang kalau kiri dia seperti bulan sabit. Oke, nah kemudian dibagi menjadi berapa adrenal? Dua apa aja? Apa? Ya, sama kayak ginjal. Ya, korteks dan medula ya. Korteks dibagi lagi menjadi 3 apa aja? Ya. Ya, zona ya dia glomerulosa, fasciculata sama reticularis. Ya, jadi glomerulosa itu yang paling luar. Ya, lapisan korteks yang paling luar, dia akan mengeluarkan apa? Mineralo ya, mineralokortikoid yang glomerulosa ya. Kemudian yang fasciculata itu bagian yang terluas ya, bagian tengah-tengah dari korteks akan mengeluarkan baru glukokortikoid ya. Kemudian yang reticularis itu yang bagian dalam yang menempel dengan bagian medula mengeluarkan ya androgen ya. Oke, kemudian baru yang bagian medula ya mengeluarkan ya adrenalin ya, misalnya seperti epinefrin, norepinefrin ya, untuk apa kortisol ya juga ya, untuk respon ini. Kalau ya perlindungan diri biasanya apa respon ya, seperti istilahnya apa dalam bahasa Inggris ya, fight or flight ya. Ya, soalnya dikejar anjing ya. Nah, Noval dikejar anjing, jadi Anjing banget. ya Noval milih, bingung ini apakah lari atau gigit balik. Nah itu ya, kalau gigit balik ya udah berarti sistem ininya ya, fight atau flightnya tidak bagus ya. Normalnya kan kita lari ya, ya kecuali kalau emang kayak dikeroyok ya, sedang dikeroyok ya, normalnya kan ya udah kita kabur ya. Nah, mungkin Noval ikut berantem 1 lawan 10 ya, itu biasanya ini ya, orang-orang mengalami gangguan ya, gangguan yang ODGJ ya, bukan Noval ya, ODGJ bukan sih begini ya. Nah misal jadi ya udah, kalau orang normal lari pada ODGJ pasti dia ya tidak berjalan dengan semestinya ya, kadang ngelawan ya sebagainya. Jadi itu ya menandakan bahwa perlindungan diri ya, kita ada fight or flight. Oke. Apanya? Hah? Banyak kan sedikit ya. Sebenarnya ngulang-ngulang aja ya ini. Ya, kemudian setelah adrenal, pankreas ya pankreas sebenarnya baru kalian selesai kemarin ya, waktu blok digestif ya. Nah, lupa ya, baru 3 bulan ya. Yang ini Ya ini ya. Oh, yang ini apa dong? Ini apa? Ya lien, limpa, limfe ya, banyak Berarti namanya. bentuknya bukan yang kayak ikan itu dong. Berarti kayak pipih ini bentuknya. Apa pankreas? Iya. Ya dia kayak bulu ya, bulu ini bulu ya. Pankreas. Bulu ayam ya, bulu hewan ya, lupa bulu apa pokoknya. Masa keluar nggak sama? keluar Keluar kan matanya. ya, keluar yang pasti kan keluar ya, yang organ-organ topiknya aja endokrin ya, yang pasti keluar.
Oke, karena organnya tidak banyak juga ya, jadi pasti ada nyangkutnya. Ditanya fungsinya. Ya kan gampang ya. Yaitu struktur kecilnya ya, misalnya seperti hipofisis ditunjuk yang ini ya, tinggal jawab adenohipofisis, saya tunjuk bagian depan. Bagian belakang ya jawab posterior atau neurohipofisis ya. Tapi kalau di manekinnya kelihatan dok, di sini kan nggak kelihatan. Ya di sini biasanya di manekin atau di foto ya. Kalau yang di sini ya udah yang terlihat di sini saja. Di sini kita ikut print juga foto. Kalau ini kan ya tiroidnya ya. Oh kelihatan dok tiroidnya. Enggak, pasti pakai. Apa tiroid? Ini kan tiroid. Oh yang ini. Ya. Oh dari tadi saya tunjuk kirain emang kalian Iya. ini kan tiroid. Yang mana sih? Yang ini oh iya iya. Ini kan bentuk seperti kupu-kupu. Oh iya iya. Ya kan dari tadi saya nunjuk kanan, kiri, ismus. Hasilkan apa? Ya, jadi ini tiroidnya ya, di kadaver kelihatan ya. Yang mana ismusnya? Ini ismusnya tengah-tengah. Di tengah-tengahnya. Ya, Di bawah. enggak di bawah, tengah-tengah. Nggak sampai ke atas. Tiroid. Enggak, ini aja. Ismus sampai ke atas enggak? Ismus enggak cuma ini aja. Di ujung aja. Ismus, timus lain lagi. Timus enggak ada sini. Hmm. Nah, itu ya. Jadi ini kelihatan pankreas. Ya, sudah kita bahas sebelumnya. Jadi terdiri dari berapa bagian? 3, 4, 4. Apa aja? kaput, Ya, korpus, ya, kaput pokoknya dari kepala ya. Kepala, kaputnya, kolom leher, korpus, body ya. Kemudian leher, kauda. Leher, ekor. Ekor. Pokoknya ujungnya ekor ya. Kauda, pankreas. Ya, yang kelien. Yang kelien ini ya, ini kaudanya. Ya, ini korpus, ini kolom. Ya, kaputnya sebenarnya enggak di belakang ya dia. Kabut, korpus, kaudal. Ya. Nah, di sini akan terdapat saluran. Kalau eksokrin apa? Ductus apa namanya? Ya, ductus ya, pankreatikus mayor dan minor ya. Mayor atau nama lainnya Wirsunghi ya, Wirsunghi. Kalau yang minor aksesoris atau sartorini. Sartorini ya. Oke. Apa? Keluar ductusnya sekarang. Keluar mungkin ya? Tapi kan eksokrin. Iya atau tidak aja dong. Oh. Enggak ya, enggak. Enggak ya. Saya biar belajar juga mungkin keluar ya jadi. Nah, jadi kan kelihatan di Iya. ya sepatu di MCQ. Oke. Nah ini untuk salurannya ya ini ya, arteri pankreatiko duodenale ya untuk vaskularisasi. Ini di sana ya, di torso ya. Untuk salurannya. Untuk hormonnya, hormon apa aja? Ya, somatostatin ya. Insulin untuk Menurunkan kadar gula. ya menurunkan glukagon, meningkatkan. Somatostatin ya menghambat ya, atau nanti menyeimbangkan ya, menyeimbangkan keduanya ya. Ya, ada kelebihan, kekurangan ya. Somatostatin. Nah, kemudian sudah ya, ada testis dan ovarium. Ya, sebenarnya sudah kalian tahu ya untuk. Tapi itu termasuk dok. Kenapa? Itu termasuk dok yang ovarium testis juga Iya. yang di sini. Termasuk. Jadi testis, ovarium kan dia dua. Endokrin juga, eksokrin juga termasuk. Eksokrinnya dia mengeluarkan apa kalau testis? Testis. Ya, eksokrinnya Oh, ya sperma ya. Iya benar. Ya kan dia ada salurannya ya, ada saluran khusus, ada ductusnya. Kan ductus deferens ya, itu kan sperma ya. Kalau ininya endokrinnya ya hormon testosteron ya. Nah, di testis ya, ini udah masih ingat kan ya? ulang aja dokter. Nah, kan? Emang keluar ini dok. Iya keluar. Ulang aja dokter. Ini kan termasuk endokrin ya. Ulang aja situ gitu. Iya kan endokrin kan masuk semua ya. Coba dijelasin dok.
Ya, jadi testis ya termasuk organ endokrin. Jadi pada pria ya terdapat 2 buah ya, kanan dan kiri ya. Nah, jadi untuk endokrin sendiri ya, untuk bagiannya nanti ada yang ini ya, margo ya, margo. Ada yang anterior ya, posterior, ada yang ekstremitas medial, medial, lateral ya. Itu. Nah, nanti udah tadi ya mengeluarkan hormon testosteron ya. Dan ada selnya ya, dikeluarkan oleh sel Leydig ya. Oke, kemudian yaitu ya di dalamnya ada tubulus nigerus untuk mengeluarkan sperma. Yang penting kalian tahu aja ya nih, testis. Dok, mau tanya. Ini ada Ya. Dok, saya mau nanya ini tempat buat penampungan spermanya itu gimana? Untuk penampungan sperma ya, untuk penampungan sperma ada di bagian ini, epididymis ya, epididymis di bagian ekor ya, ini kauda ya, di bagian kauda epididymis. Nanti dimatangkan di epididymis, nanti ada penampungannya juga di sana. Nanti kalau sudah terjadi ini ejakulasi, sudah dikeluarkan ya, dikeluarkan. Untuk ini kan salurannya sudah tahu ya, dari epididymis ke mana? Masih ingat? Ya, vas deferens ya, vas deferens. Kemudian nanti akan melewati ada vesicula seminalis ya, ada ductus ejaculatorius ya. Itu ya, nanti udah lewat ya. Nah, itu tidak kita bahas lagi. Itu dokter ya, kalau yang nggak ini keluar kalau itu ya. apa meningas itu dok? Apa? Itu apa? Itu ini ya, lapisan meninges. Dua mata. Vas cerebri ya, lapisannya vas cerebri. Nah, kemudian ovarium ya, ovarium ya, lihat di gambar aja ya, tidak bisa dilihat ya. Jadi mengeluarkan hormon apa ovarium? Ya, estrogen ya, progesteron. Oke, dia juga termasuk eksokrin, juga mengeluarkan apa? Ya, ovum ya, atau sel telur. Jadi sama aja, testis sama ovarium. Ya, bedanya ya apa produknya ya. Oke dokter. Itu saja sih ya, nggak banyak untuk endokrin. Yang pasti harus, karena nggak banyak, sedikit, berarti harus dapat 100 ya anatomi ya. Tapi cepet banget tuh dokter. Ya kan lama 1 menit.